Keluarga Manurung. Keluarga Manurung. Dia suka banget sama Mas Dedi. Tidak malu? Gimana ya kita jelaskannya ya? Semenit aja kalian berada di posisi aku, sanggup enggak? Perkawinan saudara sih. Itu jangan dimanja dengan masakan Indonesia yang super. The Hakim Story. Wisatanya mana? Kalau wisatanya kayak gitu mending pojok mangkok sama aja. Hai, assalamualaikum guys. The Hakim Story, ini luar biasa loh. Hari ini gue bahagia karena kedatangan tamu-tamu jauh dan tamu-tamu spesial. Ini ada Dr. Reza. Dr. Reza ini adalah dokter luar biasa lah. Para pejabat dan ketua MP biasa di luar karena kalau di dalam terus nggak ketemu pasien. Dr. Reza, makasih dok kehadirannya ya. IG-nya RHEZAMS. Nah selain itu juga nih kehadiran nih teman jauh dari Sumatera Utara. Ya. Keluarga Manurung. Oke, di sini ada Surya, ada Tiur, ada Yuni. Betul ya? Betul. Oke. Dan sebelum masuk sini semuanya juga harus swab antigen maupun PCR. Jadi mohon izin ya guys ya, kita buka ya. Negatif ya. Ya sudah negatif. Nih ada dokternya juga. Gantengnya. Bulan cantik ya. Bulan cantik. Ganteng ya, ganteng ya. Oke, nih fenomena sosial media TikTok itu ya. Dok setuju nggak? Karena ada TikTok salah satunya membuat orang-orang itu berani untuk tampil, berani ke permukaan. Setuju lah. Setuju? Betul lah. Kecuali saya nggak berani tampil. Kenapa? Belum bisa ilmunya. Sampai harus dipaksa kok dokter. Nah, sampai semua orang akhirnya percaya diri dengan segala macam apapun kondisinya. Iya, betul. Termasuk keluarga Manurung. Termasuk. Betul. Betul banget. Ini kan aktif itu bulan Mei 2021. Iya. Pertama kali main TikTok, betul? Iya, betul. Berarti belum sampai 1 tahun. Belum Tapi sampai kok satu. bisa menarik perhatian banyak orang? Kenapa menurut kalian? Kemungkinan ya mungkin karena keunikan sih kalau aku bilang. Oke. Keunikan. Perbedaan bisa. Ya. Perbedaan, Ya. keunikan, beda dan yang lain gitu ya. Tidak malu? Enggak. Kenapa kita harus malu? Sebelum ada TikTok, sebelum ada sosial media, sebelum tampil, tidak ada perasaan bagaimana gitu? Kalau sebelum ada TikTok, ya kita biasa-biasa aja. Walaupun istilahnya kalau untuk tetap kata-kata bulian gitu kan, itu pasti ada dari kecil sampai sekarang pasti ada. Dari kecil? Dari kecil. Cuman nggak ada rasa-rasa malu gitu, nggak ada. Tetap pede aja. Sebentar, kalian itu 5 atau 6 bersaudara ya? Kami ada 6. 6 bersaudara. 6 bersaudara. Ada 3. Ada Yang 3. suka di TikTok itu ada 2 lagi. Siapa 2 Iya. lagi? Mairani sama Mardiah Manurung. Mardiah Manurung sama Mariani itu gak ikut. Nggak ikut. Satu lagi Siti Aisyah Manurung di Jakarta. mohon maaf dari 6. Berarti kamu laki-laki satu-satunya? Iya, betul. Wih, paling ganteng ini. Aduh. Di antara 6 semuanya sama. Semuanya enggak. Tiur enggak? Tiur sama kakak yang di Jakarta. Yang di Jakarta enggak. Jadi di antara 6, 4 di antaranya sama. Iya. Iya. Ibu bapak? Kalau ibu bapak, kalau bapak seperti saya, kalau ibu seperti adik saya. Oh gitu. Tiur, Mirip iya. juga. Mirip. Kata orang daripada kakak nomor 2 lebih mirip ke saya. Oh gitu. Iya. Kamu bungsu ya? Enggak nomor 5. Enggak, nomor 5. Ada lagi yang satu bungsu. Yang Ada yang Mairani. Iya, iya, iya. Mairani itu kelas 2 SMA. Sekarang tuh. Sekarang. Oke. Maaf sekali. Tadi disebutkan katanya banyak ejekan, banyak olok-olokan. Apa biasanya mereka ngomong? Ya kalau ejekannya tentang buliannya ya tentang ke fisik gitu ya, ke Apa kata mereka? Wih, gimana ya kita jelaskannya ya? Ih kok gitu, Kok itu kan yang merasa. gitu, habis Yang itu merasa gitu. wajahnya kok kayak gitu, kan istilahnya kita udah merasa gitu kan, Iya, iya. istilahnya, kok parah kali mukanya gitu sih gitu. Tentang Paling kasar yang pernah diterima ujaran orang apa? kalau paling kasar kalau menurut awak sih
perkawinan saudara sih. Oh, emang iya? Enggak. Enggak, Oh, itunya orang nyebut, enggak. oh ini gara-gara perkawinan saudara nih jadi gini gitu. Iya, banyak yang bilang gitu. Cuman ya kalau awak kan enggak sih, memang itu kan memang dari faktor kayak dokter tahu sendiri faktor gen ya kan. Kalau misalnya dari gen ayah ke ibu pasti itu kan ada suatu kemiripan, nanti miripnya anaknya ke siapa gitu ya kan dok. Nah, gitu sih kalau kepahaman kami ke situ sih. Jadi kalau kita anggap untuk 4 mirip ayah, Iya, 2 mirip mirip ibu. iya. Udah sebatas itu Udah saja dulu. sebatas itu. Tapi kan dulu tuh kan bergaul hanya sebatas tetangga, lingkungan. Nah sekarang tiba-tiba ke TikTok, jeber. Cuber. Tidak hanya Indonesia, mungkin luar seluruh dunia negeri. juga pada nonton. Udah. Komentar mereka apa? Kalau untuk luar negeri sendiri kebanyakan mereka yang mengasih motivasi ke kita. Positif. Iya positif. Kalau luar untuk- negeri? Kalau luar negeri. Emang kalau dalam gimana? Ya emang ya seperti yang saya bilang tadi, terlalu gimana ya, tangannya ini sama maaf ya tangan sama mulut itu lebih kejam tangannya gitu. Apalagi otaknya ya. Sakit hati nggak pernah? Sakit hati ya pastilah. sakit, itu cuma pasti. ya udah bawa Pernah biasa sakit hati aja. gimana? Kak Yuni? Kadang kan kita kan manusiawi ya. Kadang saat mental kita lagi down, karena kan kita udah turun di dunia ini kan. Kadang kata orang jangan baca komen. Cuman kan kadang terbaca kita juga ya, komen tuh kan terbaca kita juga. Kadang aduh kok kayak gini ya. Padahal kan kita tidak mengenal mereka. Kita tidak mengenal mereka, mereka tidak mengenal kita. Kenapa harus mereka mengeluarkan kata-kata yang membuat kita sakit hati? Contoh. Kadang kan bawa fisik itu kan kita kayak apa kan, jual fisik apa komen-komennya gitu kan, jual fisik Jual ini fisik Demi tenar gitu jual kan. fisik Emang gitu. kita kalau kita apa lagi ya, emang kita mau ya seperti ini gitu. Kadang kan mau terlintas gitu kan, kok kayak gini ya, emang mau apa. Kadang berpikir juga aja, coba aja deh semenit aja kalian berada di posisi aku, sanggup enggak. Kadang kan berpikir seperti itu kan, sanggup enggak gitu kan, sanggup enggak. Ke waktu sampai waktu sampai ke Jakarta itu kan tanggal 3, tanggal 4 gitu kan, aku lagi live di TikTok gitu kan. Jadi ada yang komen kayak gini, iyalah sampai Jakarta mereka kan hanya memanggil kalian kan karena gitu kan. Jadi mati live gitu kan, pas pula kan itu posisi lagi capek kan, nggak otak lagi apa kan, ya nangis juga, sakit hati gitu. Jadi kalau sakit hati, kalau apa gitu manusiawi gitu. Jadi kami pun ada juga sakit hatinya gitu. Tapi kebanyakan semangat sih. Percaya diri. Kalau ayah aku bilang sih, terima aja takdir. Apa yang kita buat, baik yang kita buat, maka baik yang kita dapat. Gitu. Itu karena itu pula aku mengundang kalian ke sini karena kalian tuh percaya diri. Percaya diri dan nggak peduli dengan omongan orang, terserah, yang penting kita benar gitu ya. Iya. Selagi kita nggak minta makan sama mereka kan. Iya. Tujuan juga menghibur. Iya. Kita seperti ini aja happy kok. Iya. Ya. Sampai orang luar negeri komen, mereka nggak mengganggu kalian, tapi mereka menghibur. Bahkan kami tertawa dengan kehiburan mereka. Mereka juga ramah, menyapa-nyapa gitu. Oh gitu. Ya, Kok bahkan orang luar lebih itu kenapa menurut kalian? ada orang Indonesia yang bilang gini, bahkan orang luar lebih mendukung daripada orang Indonesia. Dan orang Indonesia nggak memberi apa-apa, menghujat lagi. Sampai sini. Iya. Ya, daripada orang pengen terkenal sampai melakukan hal yang terlarang. Ya kan? Kalau kayak kita kayaknya positif aja sih bang. Iya. Konten-konten kita iya nggak kok positif. nari-nari ya, ketawa-ketawa makan Iya. minum lah. itu, iya Kita- macam ya. Umum lah, seperti kita nggak malah konten terlalu apa kali berkali seperti orang tuh mau pengen Karena kan viral kita gitu kan. menjaga konten juga bang. Iya. Maksudnya jangan pernah konten itu menyinggung seseorang ataupun mengeluarkan kata yang menyakiti seseorang. Iya, aman semua kok. Jadi apapun itu kita buat konten itu yang positif aja, Oke. yang membuat diri kita ya udah apa adanya. Ini diri kita, ini apa adanya pada kita ya kita tunjukkan gitu. Jangan pernah dibuat-buat ataupun diada-adakan gitu. Oke. Tiur sendiri di keluarga jadinya Tiur yang berbeda. kalau Iya kan? karena nggak ada kakak, iya. Iya kan? Maksudnya mungkin buat saudara kamu ini di lingkungan jadi berbeda, tapi di keluarga kamu yang berbeda.
Kamu suka ngerasa jadi maaf nggak enak sendiri nggak? Enggak sih, kami happy-happy aja semua. Enggak, saat itu pun pada keluarga enggak ada bilang, ih aku iri, enggak ada gitu. Enggak ada saling iri, kayak macam saling melengkapi aja gitu. Oke. Kalau suruh milih, kamu milih yang seperti sekarang atau seperti mereka biar bareng-bareng sama? Kalau bisa sih mereka seperti saya. Ah, iya. Kalau suruh milih, kamu mau seperti ibu tanpa jilbab ya? Kan lu pakai jilbab juga. Kalau suruh milih ya pastinya ya milih seperti mereka. Cuman ya karena ya Kita tidak bisa Nggak bisa menentukan. nggak bisa memilih. Cuman Iya. kalau misalnya nanti dalam hati ya pengen memilih seperti mereka. Cuman kan kita kan ya gini yang dikasih ya udah kita terima aja gitu kan. Pernah ke dokter? Kalau pernah ke dokter belum pernah. Pernah cari tahu ini apa? Nggak pernah. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum pernah. Jadi menganggapnya ini apa? Takdir. Takdir. Udah Titik. gitu aja. Di keturunan di semua ke atas gitu-gitu ada yang seperti ini kah? Kalau Kalau keturunan di dari mana keluarga nih, kami Bang? ayah sih, ayah aja. Ada misal om, tante. Oh enggak. Cuma Cuman dari ayah ke bawah? Cuman Iya, dari dari ayah ayah ke aja bawah. udah. Cuman dari ayah, habis itu ke kami. Oke. Ya dari adik ayah atau kakak-kakak ayah itu normal semua. Tidak mau tahu ini kenapa, tanya ke dokter, tanya itu nggak mau tahu. Enggak mau tahu. Udah kita terima takdir aja, Bang. Apa yang dikasih sama Yang Maha Kuasa udah itu kita terima aja. Wah, masya Allah. Nah, tapi saya bawakan Dokter Reza, Dokter, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena sebetulnya saya penasaran ini tuh kenapa genetik, oke genetik, tapi kenapa bisa seperti ini? Tadi katanya ada yang ngomong sedarah enggak. Tanya ke dokter ya. Iya. Nah, boleh. guys, kebetulan nih ada Dokter Reza, Dok. Ya. Sengaja banget saya mengundang Dokter Reza Ya, bagus, Pak. supaya ternyata saya baru tahu kalau Marga juga tidak pernah mengkonsultasikan dan tidak pernah peduli dengan kondisi ini. Ya. Gak mau merubah juga? Mau merubah nggak? Enggak lah, udah terima takdir aja. Iya, Karena iya. kalau misalnya kita rubah ya sama aja kita merubah apa ya? Sama aja kita gimana ya Kan kata? dalam Islam nggak boleh plastik. Iya. Wow, lihat tuh, yang udah cantik, udah ganteng, gak ada puasnya nama ini, nama itu, nama ini, nama segala macam. Sementara kalian diberikan keistimewaan seperti ini, udah aja. Udah terima aja gitu. Terima aja. Gue tuh selalu ngomong kalau itu tuh, Dok, Allah itu menciptakan manusia tuh semuanya sempurna. Gak ada yang tidak sempurna, cuma beda casing-casingnya saja. Atin ayat 4 kalau nggak salah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah kami ciptakan manusia dengan wujud sebaik-baiknya. Kalau nggak salah gitu. Betul, Masya Allah. Jadi cuma Pak Kiai beda, mohon izin kalau saya salah bacaannya, tajwidnya gitu. cuma beda casing-casingnya saja. HP aja casingnya beda-beda. Ya manusia ya, alhamdulillah mata masih bisa. Mata masih Oh, bisa, tapi ada yang masih matanya nggak bisa. bisa. Ya udah casingnya seperti itu gitu ya. Iya. Jadi, Dok, apa ini? Ya. Mohon izin Mas Irfan, Mas Iya. Manurung, Surya. Mas Surya. Manurung Mbak semuanya. Tiun, iya, keluarganya Manurung. Mas Surya. Mas Surya, Pak Tiun, Yuni. Yuni. Izin kita bahas bareng-bareng diskusi dari segi medis mungkin. Iya, Mas. iya. Jadi memang ada kelainan gen pada saat pembentukan embrio yang dinamakan yang Barber syndrome, di mana pembentukan dari tulang rahangnya, tulang pipinya agak sedikit terganggu. Berbeda. Dan juga bentuk matanya khusus agak naik sedikit. Beda dengan Treacher Collins syndrome di mana seperti ini pula sama, tapi bentuk matanya agak turun. Dan terkadang telinganya pada Treacher Collins syndrome itu terganggu sehingga mengakibatkan developmental delay. Namun pada kondisi beliau aman-aman semua. Jadi sama-sama Gangguan rahang, Gangguan rahang. tulang dari tulang pipi, kepala, tengkorak lebih kecil ukurannya. tapi ini kondisinya berarti lebih baik daripada yang tadi yang teachers yang Ya, tadi. dengan tidak adanya gangguan dari tulang telinga itu jauh lebih baik. Ya. Karena pembentukan organ tubuh pertama itu kalau nggak salah telinga salah satunya ya. Iya, Betul nggak sih? Aku takut salah. dalam pada saat di janin memang telinga, otak, mata, jantung tuh yang dan juga tangan dan Jari-jari yang. trimester pertama itu terganggu sehingga trimester kedua harusnya sudah boleh dideteksi dengan USG. Oke. Bisa deteksi dengan modalitas-modalitas lain. Ya, tapi kalau ini maaf ya, lihat telinganya sih Normal. mirip iya. normal. Tapi emang lubangnya agak sedikit ya, kecil ya. Nggak tahu. Kalau beliau Boleh normal normal. harusnya Mas Irfan.
Hah? Normal kalau Terdengar ada kondisi dengan jelas butterfly ya? syndrome. Dengar. Ya. Jelas. Kalau ada yang orang ngegosip dengar. Tergantung kalau mereka bisik-bisik nggak dengar. Oke. Dan ini emang terbentuknya tuh sejak dari janin berarti ya. Betul. Biasanya gara-gara, mohon izin Mas, orang tuanya memiliki gen tersebut yang diturunkan kepada anak-anaknya. Berapa persen itu biasanya untuk Bay syndrome ini? Sama Mas, seperti 50-60% diturunkan kepada Oke. anak. Dan itu dominan. Dalam artian anaknya itu kemungkinan inherit atau menurunkan yang orang tuanya. Beda dengan resesif biasanya ngumpet dia, nggak muncul di apa namanya anak-anak, tapi ini dominan lebih banyak muncul. Tiba-tiba ada yang sponsorin, misal saya mau operasi plastik gitu. Kalau untuk itu kita belum ada kepikiran ke situ sih. Kalau aku sih nggak mau. Nggak mau? Udah cukup aja gini ya. Iya. Gini aja udah cantik banget gimana operasi plastik ya. Iya. Kan seperti abang bilang tadi loh, kan mahal. Iya. Iya, limited edition. Iya betul, limited edition betul sekali. Iya benar. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. Apa yang membuat agak, apakah maaf kalau tadi tanya minder malah enggak? Iya. Apa yang membuat sampai sekarang enggan untuk mencari pasangan? Bukannya kalau aku pribadi bukannya sih enggan untuk mencari mencari pasangan, cuman mengungkapkannya gitu. Agak Berat ya? gimana gitu, Berat agak ya? berat. Berat. Karena kan agak beratnya kan karena kita ya sebetulnya agak minder sih kalau untuk ke pasangan, agak minder karena kan istilahnya takut ditolak dengan keadaan itu aja sih. Tapi untuk diri sendiri sih percaya diri dan Percaya kondisi diri, apapun. iya. Tapi kalau untuk pasangan, melibatkan orang, di situ kita agak minder. apalagi ada kemungkinan keturunannya nanti ada kemungkinan bisa sama. Apakah itu yang membuat kalian berat? Kalau itu sih kalau menurut aku pribadi, kalau aku sendiri enggak sih, cuman tak kalau pasanganku tuh Nah aja itu, sih. ini gimana? Kalau aku sih belum ada kepikiran ke pasangan ya. Sekarang tuh pikiran cuman kerja, membahagiakan orang tua, pikirkan ke depannya gimana gitu. Karena kan kalau dalam Islam kan jodoh itu kan sudah ada yang ngatur ya. Gitu. Selagi kuat kita mencari, kalau memang bukan jodoh kita ya nggak ada juga. Jadi sekarang tuh fokusnya ke kerjaan, ke membahagiakan orang tua, sama udah apa adanya aja. Kalau memang jodohnya pasti ketemu, kalau memang nggak ada jodohnya ya udah. Sepasrah itu? Iya. Wow. Bukan karena fisik kan? Bukan ya. Luar biasa ya, Dok. Tadi di awal Kak Yuni ngomong, coba rasakan jadi kami 1 menit aja bagaimana rasanya ketika jalan orang-orang ngelihat Iya. aneh gitu. Biasa yang kalian lakukan apa ketika dipandang aneh? Ya kalau aku biasa aja sih, usah pala ditanggapin kali, karena kalau ditanggapin kali ya nanti makin menjadi-jadi mereka. Karena sudah terbiasa dipandang seperti itu Iya, juga. udah terbiasa. Mengenai tuduhan katanya, wah ini mah pansos, wah ini mah cuma cari duit dari keunikannya sendiri gitu. Gimana? Maksudnya lawan Orang-orang ngomong gitu. Kami diam aja. Diam aja. Karena kalau semakin macam, maaf ini buat netizen memang faktanya ya. Faktanya bukan mengejek-ngejek netizen kan. Kalau kami lawan, udah pandai melawan ya, bilang gitu. iya benar. Oh, Jadi iya? apapun yang kita perbuat itu serba salah. Misalnya Makin diserang baca, gitu. misalnya nih ya, mohon maaf ya netizen ya, kita balas komentar orang itu gitu kan. Oh sekarang udah pandai melawan ya, makin didiami makin menjadi loh. Makin Kita kan menjadi. udah diam nih, giliran kita menjawab kita tetap salah gitu. Jadi Kena mental lah yang kena katanya. mental lah. Oh udah mulai kena mental ya kan kayak gitu. Jadi Lebih bagus Kunci ya. diamin aja gitu loh. kunci yang paling utama di kami ya, prinsip kami adalah diam, sabar, Sabar. semangat. Nah, Makanya kami
Kalau dibilang itu lebih dukung ke orang luar negeri, bukan. Sebenarnya bukan. Kami ingin menjawab punya mereka, tapi takut dibilang makin melunjak kami ini. Melunjak. Mungkin melunjak. Bayang mas, speechless ya. Tapi kenapa orang luar lebih open minded ya? Karena lebih terbuka kali ya, lebih terbiasa bertemu dengan beraneka ragam orang Iya. dari mulai kecil ya. Iya, benar. Enggak stigmanya cantik itu harus putih, kurus. Apa bedanya sama bihun lu, putih kurus ya? Kenapa sih lu gitu? Gitu. Jadi definisi cantik buat kamu apa? Tetap berbuat baik. Itu sih. Jadi kan sebetulnya kan nggak baik. Orang definisi cantik itu kalau udah perbuatan kita baik kan orang bukan melihat kita itu dari luar tapi dari dalam aja. Iya, Jadi iya. kalau kita udah baik, ya udah itu definisi Aduh, cantik. insya Allah kalian akan mendapatkan pasangan yang benar-benar menerima Apa apapun adanya. kondisinya. Jadi apapun itu ya cantik aja sebetulnya, cantik secara teori cantik aja belum tentu itu ada sebuah jaminan akan bahagia ya. Iya. Bisa aja tiba-tiba dia pemarah, tiba-tiba dia juga Banyak bukti. Banyak bukti soalnya gitu. Cantik aja tapi belum tentu bahagia. Nggak boleh gitu. Nanti netizen marah lagi. nggak kebayang lah. Mereka itu dibiasakan untuk selalu pasrah, untuk terima dihina apapun, ngelawan dikit, terus ituin lagi. Memang budayanya memang begitu mungkin netizen kita. Ya, tapi mudah-mudahan kita dapat pendewasaan terus. Insya Allah. Oke. Lain karena ajaran dari orang tua juga sih. Tetap selalu diajarin kesabaran, ketabahan. Yang penting tetap taat kepada Allah aja, ajaran orang tua. Orang tua. Orang tua. Bapak, ibu, Bapak Ayah, Ibu. kalau mama udah meninggal 2017. 2017. coba. Maaf. Gimana ini, Oya? Ini mama. Iya. Ini mama. Iya. 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 Mirip kamu. Ini mama pas waktu foto tahun 2017 saya Hari tanda. raya kedua. Hari raya kedua. Hari raya ke-10-nya meninggal. Meninggal. Ini tahu nggak sih? Kalau lihat foto ini tadi tahu nggak sih? Kenapa? Ini terakhir kami lebaran minta Lebaran, izin, minta Pak. maaf. Sama Di mama. sini Umi ini beda banget minta maafnya. Dia bilang minta maafnya, dia yang minta maaf ke Pan gitu. Karena ini ini beberapa hari lagi baru dia meninggal gitu. Sakit enggak? Sakit gula basah. Sakit gula. Tapi masih muda. Iya. 4 Sakit. Jadi di lebaran itu, hari kedua lebaran, Iya. Hari itu Justru- waktu lebaran. Umi yang minta maaf kepada Mm-mm. Padahal lagi Kami sakit kan maksa. biasa kan kalau minta maaf itu kan apa ya, minta maaf Umi minta maaf ya nak ya, kalau Umi ada salah dia minta maaf. Terus kalau makan itu dia tuh kayak kalau kami prediksi dia tuh udah gini makan gitu kan, ambilkan itulah dulu nak, baru itu nanti dikit-dikit nanti kalau Umi meninggal gitu-gitu udah ceritanya udah gitu-gitu ini. Makanya kami kalau waktu dibuka itu sedih kali gitu, karena di sini tuh waktu kami makan bareng gitu, itu udah ceritanya tuh meninggal aja. Ya Allah, tidak pernah terbayang berapa hari kemudian beneran meninggal. Enggak. Kalau Beneran? kebayangnya nggak ada kebayang sih. Nggak ada kebayang gitu. Jadi ini udah cerita meninggal aja. Kami pun sampai bilang, apalah Umi ini, karena kan itu sakit gulanya baru 1 bulan ya, baru 1 bulan. Dua bulan. 2 bulan ya? Oh ya, 2 bulan menjalani sakit belum gula. nyampe 2 bulan, belum nyampe 2 bulan. Karena kan cuman sakit gula kan, ada lagi yang lebih parah kan, tapi belum meninggal ya gitu kan. Jadi kami bilang kan, alami nanti kita apa lagi, kita apa berobat lagi. Tapi di sini udah apa? Dia minta kepengen ikan patin. Jadi kami masakkan dia Makan kepengen bareng. makan bareng juga, di sini pokoknya waktu di foto ini dia udah cerita ninggal terus. Untung foto Macam juga ya Allah. Iya, macam ada
apa macam ada mau Firasat. jalan pirasat jalan mau itu gitu. Cuman kalau kami anggapan kami nggak ada, cuman omongan aja gitu kan. Ini jadi foto terakhir, foto Iya. kenang-kenangan banget. Iya. Kan ini fotonya pas ngelendet sama aku. Itu Iya. di antara bapak dan ibu, Umi Abi manggilnya. Iya, kalau saya manggil ayah, tapi kalau adik manggil abi. Ah, yang selalu menguatkan kalian siapa? Yang selalu Ayah. menguatkan kami ayah. Iya. Begitupun ketika Umi meninggal, Pun ayah menjadi Iya. tempat bersandar Tetap kalian. bersandar kami. Yang kalian rindukan apa sih dari sosok Umi? Apa ya? Setiap anak kan merindukan kasih sayang, Banyak sih. Banyak Iya, sih. Seperti kasih merindukan sayang. kasih sayang. Seperti Masakan, kami. masakan gitu Masakan, semua. karena kan sekarang kan yang masakan kan kakak yang nomor satu. Kalau kami anggap kakak itu adalah pengganti sosok ibu gitu kan. Kalau yang kami pengen dari sosok almarhum ini, ya kepengen dengan kasih sayangnya nengok mereka yang apalagi pas lebaran gitu kan bang. Ya pasti kita kan teringat lagi sosok yang dulunya gitu kan. Emang kerja apa bapak? Bapak dulu sempat ada usaha, cuman agak turun kan di situ kan, jadi istilahnya maaf cakap ya dibilang tumpur nggak juga sih, gitu kan. Sekarang apa kegiatan? Kalau bapak sekarang karena udah tua, umur ada hampir 61, ya udah kami biarkan aja ya di rumah, nggak kami kasih kerja lagi. Oke. Kalau aku dulu bangunan. Oh iya, kuli bangunan. Sekarang TikTok ya? Sekarang mesti fokusnya ke TikTok sih. Menghasilkan TikTok tuh. Alhamdulillah menghasilkan bang. Alhamdulillah menghasilkan Alhamdulillah ya dok dari ya. TikTok, Ada dari YouTube. celah untuk bisa cari penghidupan yang cukup layak ya. Iya. Dari TikTok, dari YouTube juga kan. Iya iya. YouTube kalian apa? Keluarga Keluarga Manurung official. Keluarga Manurung Official. Subscribe channelnya ya. Follow TikToknya juga ya. Dan banyak endorse sekarang ya. Alhamdulillah bang. Berapa endorse sekarang? Kalau endorse sekarang kan kalau untuk di kisaran itu mah nggak terlalu apa kali Nggak sih. terlalu tinggi lah. Ada yang istilahnya kalau kayak kami kalau untuk di kampung itu mesti menolong sih untuk Lumayan lah ya. Iya, kadang kan ada UMKM yang mesti pedagang-pedagang kecil, ya udah kita bantu aja Tanpa gitu. bayaran? Tanpa bayaran. Wow, guys tuh. Dia punya media, tapi ketika bisa menolong dengan media itu, yang itu oke. Tapi ketika ada yang profesional, profesional. Iya. Ya. Kalau misalnya untuk yang mesti yang pedagang-pedagang kaki lima yang kecil-kecilan itu kita Hebat. bantu aja. Asal jangan dimanfaatin sama mereka pura-pura Iya. kecil pada udah besar. Saling membantu. Hah? Usahanya. Iya, iya, ada yang gitu soalnya. Manfaatin gitu. Iya, kadang Kalau kecil atau sudah besar ya. Iya, iya. Kedepannya aku yang terutama itu pengen membahagiakan orang tuaku, Oke. termasuk ayah. Pengen kali kan umroh lah, minimalnya Amin, umroh. amin, amin. Kalau bisa haji, tapi kalau misalnya nggak bisa haji, umroh kan. Insya Allah. Habis itu untuk memajukan channel YouTubeku sama TikTokku Iya, biar supaya semakin berkembang lagi. Amin. Dan bisa jumpa. Aku pengen sih satu yang aku pengen jumpain sosok artis lah kan. Siapa? Om Deddy. Tadi aku sebelum kesini ketemu Om Deddy. Iya. Dari Kabuser. Iya, itu adalah sosok yang Tadi sebelum kesini, tadi pagi aku ketemu Om Deddy dulu. itu adalah sosok yang pengen kali jumpa sama Om Deddy. Space. And you said you put down. Om Deddy, nih ya, ini ada keluarga Manurung dari Sumatera Utara datang ke rumah gue. Ternyata pas ngobrol, ya, ini ada keluarga Manurung dari Sumatera Utara. Dia suka banget sama Mas Deddy. Gak ada suaranya ya? Mau di situ. I'm Om Deddy. Gimana, seneng gak? Senang. Seneng banget. Kapan bisa diundang ya? Pengen main. Ya,
Kapan bisa? Yaudah, yaudah. Aduh, salah tingkah. Mau ngomong apa Om Deddy? Pengen main ke tempat podcastnya Om Deddy. Sampai nangis ini nangis. Nangis. Nangis ya? Iya. Dia bahagia ketemu Om Deddy katanya ya. Iya ya udah. Oke, pokoknya gini. Mereka suka banget. Sini. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Oke. Bye. Thank you. Tuh, baik ya, baik. Kok sampai berkata-kata gitu? Suka nengok kontennya. Suka banget dari kontennya. Ya mudah-mudahan nanti aku mudah-mudahan Inspirasi. Oh gitu ya. Kenapa sih pada gitu? Bahagiakan mereka ya, senang banget mereka melihat mereka bahagia. Hanya ngobrol dengan Om Deddy saja lihat itu sudah terharu. Oke, Om Deddy terima kasih ya. Bro, lu dapat pahala bro, membuat mereka bahagia ya. Bye. Assalamualaikum. Seneng banget tadi bisa video call sama Om Deddy. Masih video call aja rasanya tuh gimana gitu ya kan. Semoga bisa ketemu secara jumpa langsung ya kan, jumpa langsung sama Om Deddy. Apalagi duduk di podcastnya Om Deddy Corbuzier itu impian banget guys. Semoga aja dipanggil sama Om Deddy ya, disuruh ke podcastnya. Om Deddy itu karena kata-katanya menginspirasi. Iya, menginspirasi, memotivasi. Itu yang saya suka sama Om Deddy Corbuzier. Jangan bosan ya Om menjadi orang baik. Iya.